Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan ya saya doakan Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang sedang melihat video ini, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya ya. Allah kabul segala hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya dapatkan satu inspirasi. Saya habis taklim hadir ke salah satu pengajian di Pondok Pesantren Al-Hauthah Al-Jindaniyah yang dibawakan atau diisi materi kajiannya oleh Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan. Di situ beliau bercerita tentang sesuatu yang membangkitkan jiwa kita. Kalau selama ini hidup kita kesulitan dan lain sebagainya, seperti di video sebelumnya saya bilang, kalau kehidupan kita sulit ya, misalkan kita sudah bekerja, sudah mendapatkan gaji, tapi gajinya itu kurang untuk kebutuhan sehari-hari kehidupan kita, istri dan anak-anak, bayar sekolah ya, belum cicilan rumah, motor, kendaraan lain sebagainya ya, atau ada tanggungan dan lain sebagainya, ternyata masih kurang ya. Di video sebelumnya saya sebutkan atau saya bilang, kalau kita butuhkan sesuatu itu yang ditambah bukan jam kerja agar kita dapat bonus, bukan, tapi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah tadi saya dapatkan ya, kita ngaji ba'da subuh sama Habibana, beliau sebutkan yang menyebabkan kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, sebab koneksi kita kepada Allah itu kurang ya. Ibarat listrik ya, ibarat listrik, kita instalasi sebaik mungkin, sudah rapih, kabel, lampu segala macam sudah terpasang dengan baik, tapi kalau colokannya tidak kita colokan ya, tidak terkoneksi dengan sumber utama yang lebih besar, maka jangan berharap listrik atau lampu itu akan nyala, mesin air akan nyala, nggak mungkin ya. Maka ketika koneksi itu sudah dihubungkan plop, maka otomatis pasti listrik itu ngalir, lampu nyala, kan begitu ya. Mesin air, kulkas dan sebagainya akan hidup pada porsinya, sebab sudah dikoneksikan. Begitupun halnya kita ya, bukan pekerjaan, bukan ikhtiar yang kita geber, dikebut, bukan, tapi koneksi kita pada Allah Subhanahu wa taala ya. Habib Ahmad menceritakan ada hal luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal saat itu beliau sedang dalam keadaan situasi perang. Apa yang beliau lakukan di situ ya? Habib Ahmad menceritakan satu hal yang luput dari kita ya. Di dalam peperangan itu kan kontak fisik ya, butuh strategi, stamina yang dahsyat, kuat, lain sebagainya. Tapi lihat, bukan bertumpu pada fisik semata, tapi di atas unta, di atas kuda dan kendaraan lainnya, Nabi Muhammad SAW tetap lidahnya tidak berhenti membaca Al-Quran atau berzikir lainnya ya. Kemudian kata Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, contoh perang Badar ya, Allah tuh jauh sebelum perang itu terjadi Allah sudah menjamin. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau tetap sibuk di dalam kemahnya untuk bersujud, mengangkat tangan, bermunajat, memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menunjukkan bahwa ya, beliau bukan hanya bertumpu pada strategi, bukan hanya bertumpu pada fisik semata, tapi yang lebih dikencangkan oleh beliau hal-hal seperti itu tuh ya.
Maka melalui video ini saya mengajak, yuk kita hubungkan koneksi kita lebih kencang pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh ikhtiar, usaha, dagang, kerja dan ikhtiar lainnya, bukan. Tapi lebih kencang itu urusan langit ya, entah sholat atau hal-hal lainnya. Maka dari itu ketika koneksi kita sudah kencang pada Allah Subhanahu wa taala, jangankan apa yang kita minta, yang terlintas saja dalam pikiran kita seperti di surga, celing akan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Maka yuk koreksi diri. Bukan saatnya untuk melihat orang lain, tapi melihat pada diri sendiri ya. Ketika kita setiap saat sudah terkoneksi, apalagi kencang koneksi kita pada Allah Subhanahu wa taala ya, permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi, deadline dikejar hutang ya, deadline dikejar pekerjaan lain sebagainya, harus bayar hutang lain sebagainya. Ketika kita dibombardir, di WA, di telepon, bahkan disamperin rumah kita, itu kan kita seolah ketakutan. Gampangnya begini deh, ketika ada razia kendaraan, kita tuh minimal pasti deg-degan, ketakutan ya. Tapi kalau orang yang surat-surat lengkap, pakai helm, itu santai, tenang. Sebab apa? Dia merasa memenuhi persyaratan dan gak akan, dan benar saja. Tapi beda halnya dengan kita yang pajak mati gitu kira-kira dan sebagainya. Itu kan ketakutan ya. Rasulullah SAW ketika dikejar oleh seorang bayaran kaum kafir Quraisy, kurang lebih bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini ditugaskan oleh pimpinan kafir Quraisy untuk menangkap Nabi Muhammad hidup-hidup, dibawa. Singkat cerita, di tengah gurun, Nabi Muhammad beserta sahabat mulianya Abu Bakar As-Siddiq itu menggunakan kendaraan unta. Sedangkan Suraqah bin Malik ini itu menggunakan kuda. Kebayang nggak sih kecepatan unta dengan kecepatan larinya kuda, lebih cepat mana ya? Kalau boleh dipersenkan, misalkan unta itu 3%, maka kuda itu bisa berlipat-lipat dari kecepatan larinya unta. Nah, dikisahkan tuh ketika sudah mendekat, Suraqah itu mendekat kepada Nabi, andaikan tangan Suraqah itu bisa maju begitu tuh, itu bisa nangkep Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap lisan membaca Al-Quran, tetap berzikir, coba tetap tenang. Tapi kemudian apa yang terjadi? Suraqah ini terjerumus begitu. Dan itu berkali-kali kejadian. Ketika sudah mendekat kepada Nabi, tangan Suraqah untuk mengambil baju Nabi selalu nggak kena. Tapi kudanya Suraqah jatuh, bangun, kejar lagi, jatuh lagi, terus seperti itu. Akhirnya nih utusan bayaran kafir Quraisy ngomong, hai Muhammad, berhentilah untukku, aku tidak akan membunuh engkau. Lalu Nabi Muhammad berhenti ngomong, ya Muhammad, aku sudah nyerah. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Apa kata Nabi Muhammad? Kalau engkau ingin selamat, kembalilah ke umatmu, kembalilah ke orang yang mengutusmu, kecohkan perjalanan aku agar mereka tidak bisa mengejar aku. Orang kalau sudah terkoneksi dengan Allah, orang kalau sudah terkoneksi ketauhidannya kuat, hanteman masalah apapun itu enggak akan jadi besar buat dia. Dia akan tenang. Maka ketika kita dikejar hutang, ketika kita dikejar sesuatu permasalahan apapun itu masalahnya,
entah masalahnya besar apalagi masalah kecil, kalau koneksi kita tenang pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tenang. Ya. Maka ketika masalah banyak kisah-kisah itu menceritakan apa? Ketika besok sudah harus bayar hutang sekian juta, sekian puluh, sekian ratus juta. Kalau nggak ada uangnya, ya, maka dia akan dipenjara dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Dia fokus untuk sholawatan, dia fokus untuk zikir, dia fokus untuk membaca waqiah, dia fokus untuk beribadah. Ya, walaupun sudah mendekati waktunya, tapi dahsyat luar biasa. Keajaiban Allah hadirkan bagi orang-orang yang hatinya hidup. Ya, makanya saya selalu mengatakan kalau kita punya masalah, apapun itu masalahnya, yang pertama yang harus dibenarkan adalah hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita. Ya. Mengapa selama ini doa kita belum diijabah? Kita sudah sholawat dan sebagainya. Sebab kita masih gelisah dengan permasalahan hidup kita. Ya. Kita masih ketakutan. Kita masih percaya dengan percaya tidak percaya. Itu tuh meragu-ragu. Itu yang membuat setan mudah untuk melabui kita. Ya. Kalau kita sudah ragu-ragu, maka jangan harap. Ya. Kalau ragu-ragu saja bisa membatalkan apa yang harusnya Allah turunkan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak yakin? Maka yuk teruskan ya. Teruskan walaupun mungkin saat ini belum diijabah doa-doa kita, yakinlah Allah sudah menetapkan dengan sebaik-baiknya kapan kita akan menerima sesuai yang kita harapkan. Kapan itu waktunya yang pas sudah Allah takarkan sesuai kadar kemampuan, sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Maka saat ini yuk luruskan lagi, hidupkan, besarkan hati kita, besarkan lagi kesabaran kita, kuatkan lagi, istiqomahkan lagi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kemana kita banyak dosa, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak kesalahan, perbuatan yang kita perbuat, baik disengaja ataupun tidak, ya, maka saat ini yuk kita istiqomah untuk sholawat, untuk istighfar, untuk baca waqiah, yasin, duha, tahajud dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan video ini ya bermanfaat bagi kita semua, bil khusus untuk saya pribadi, untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ingat, ketika kita butuh sesuatu, yang ditambah itu bukan jam kerjanya, bukan uangnya, tapi koneksi kita pada Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Koneksi kita kepada Nabi Muhammad itu yang harus kita kencengin lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita solusi yang terbaik dalam kehidupan ini, apapun itu permasalahan kita. Terakhir, seperti biasa, yang punya testimoni tentang sholawat, tentang sedekah, tentang tahajud, tentang birrul walidain, dan amalan ibadah lainnya, silakan ya ceritakan di nomor ini, hubungi saya ya. Insya Allah kisah Bapak Ibu teman-teman semua akan bermanfaat untuk banyak orang, insya Allah. Terima kasih banyak. Saya Irwan, atas segala kekurangan kekhilafan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.